Di tengah gencarnya Kejaksaan Agung mengusut kasus-kasus korupsi kelas kakap, mendadak muncul gugatan uji materi terhadap kewenangan penyidikan kejaksaan di kasus korupsi. Sejumlah advokat mendaftarkan permohonan uji materi sejumlah pasal di undang-undang terkait kewenangan kejaksaan dalam penyidikan kasus korupsi agar dicabut. Mahkamah Konstitusi terus jadi sorotan publik. Belum usai gugatan sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka diputus, deretan hakim konstitusi kembali diuji dengan masuknya permohonan gugatan baru yang mengenyeritkan dahi. Kali ini sejumlah advokat mengajukan judicial review atau uji materi terhadap sejumlah pasal dan juga frasa terkait kewenangan jaksa melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi. Mereka menginginkan kewenangan kejaksaan dalam penyidikan kasus korupsi dicabut. Gugatan ini muncul di tengah gencarnya Kejaksaan Agung yang tengah mengusut kasus-kasus korupsi kelas kakap. Kasus korupsi BTS 4G di Kemenkominfo menjadi salah satu kasus terbaru yang tengah disidik Kejaksaan Agung. Bagi Komisi Kejaksaan, uji materi kewenangan penyidikan kasus korupsi di Kejagung sebagai upaya pelemahan dan juga mendegradasi peran dari Kejaksaan Agung. Ketua Komisi Kejaksaan, Parita Simanjuntak, uji materi yang mempertentangkan apalagi mendesak penghapusan kewenangan kejaksaan dalam tindak pidana korupsi ini patut dicurigai sebagai serang balik dari para pembela koruptor. Oknum-oknum tersebut disinyalir khawatir terhadap peningkatan kemampuan kejaksaan yang mampu mengungkap perkara-perkara korupsi besar yang melibatkan pejabat, swasta, dan juga korporasi besar. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan para pemohon uji materi ini? Patut diduga ada peran pejabat-pejabat berpengaruh yang berada di belakang para pemohon ini. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidik mengatakan tidak ada yang salah dalam kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi. Sekalipun kejaksaan memang tidak disebut dalam undang-undang, namun kedudukannya sama dengan kepolisian. Itu kan jaksa, KPK itu kan adalah lembaga yang saya namakan lembaga meskipun tidak diatur dalam konstitusi, tapi dia mempunyai constitutional importance, ya, nouns. Jadi derajat penting yang sama dengan lembaga yang disebut dalam konstitusi. Pasal 24 ayat 3 yang rumusan sekarang ini bunyinya, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Nah, maksudnya itu kejaksaan. Jadi punya peran ya sebetulnya. Jadi pintu masuk konstitusionalnya itu melalui pasal 24 ayat 3C. Kewenangan kejaksaan menyidik pidana khusus sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Otoritas kejaksaan bahkan secara teritoris dinilai sangat kuat di bidang hukum pidana karena berperan sebagai pemilik perkara yang bisa melakukan penuntutan. Sehingga pidana-pidana yang sifatnya khusus oleh undang-undang diberikan kepada kejaksaan untuk penyelidikannya. Jadi itu di praktek di seluruh dunia yang namanya dominis litis, pemilik perkara di pemerintahan, di negara, ya itu memang kejaksaan, bukan kepolisian. Kepolisian itu supporting system. Karena pekerjaannya kebanyakan, maka untuk urusan penyidikan, ya, penyidikan diserahkan kepada polisi. Tapi ujungnya nanti di kejaksaan. Jaksa kalau dia tidak puas dikembaliin lagi. Itu menunjukkan bahwa kejaksaan itu dominis litis, pemilik perkara. Kini bola panas lagi-lagi berada di tangan Mahkamah Konstitusi yang belakangan sejumlah keputusan yang mendapat pertanyaan dari publik. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan soal masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadi 5 tahun. Keputusan ini mulai berlaku di era kepemimpinan Firly Bahuri dan kolega. Sedianya masa jabatan Firly CS akan habis tahun ini setelah resmi dilantik pada 2019 silam.
Sejumlah anggota DPR Komisi 3 menilai keputusan MK yang di luar kelaziman akan berdampak negatif pada sistem legislasi dan juga mekanisme pengujian legislasi. Kini desakan agar MK menolak tegas permohonan uji materi soal kewenangan Kejagung menyidik kasus korupsi terus mengemuka. Langkah yang akan diambil 9 hakim MK terkait permohonan ini dipastikan akan menjadi penantian publik. Tim TV One mengabarkan. Berikut adalah sejumlah pasal kewenangan kejaksaan soal pengusutan tindak pidana korupsi yang digugat untuk diuji materikan di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana seharusnya Kejaksaan Agung menyikapi gugatan uji materi terhadap kewenangan penyidikan korupsi yang dimilikinya ini? Kita akan membahas hal ini bersama dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ada dari MAKI, ada Bang Boyamin Saiman. Selamat siang, Bang Boyamin. Selamat siang. Ya, Bang Boyamin tentu sudah dengar mengenai adanya gugatan uji materi ini. Kabarnya MAKI juga akan melakukan gugatan uji materi balasan begitu? Mungkin bisa jelaskan, Bang? Ya, jadi konsepnya itu kami akan mengajukan uji materi juga dengan materi itu adalah memperkuat bahwa Kejaksaan Agung itu berwenang menangani kasus-kasus korupsi, artinya melakukan penyidikan. Ya. Kalau mereka pengen menghapuskan, kalau saya pengen malah memperkuat. Jadi dimaknai Kejaksaan Agung berwenang melakukan penyidikan kasus korupsi. Jadi ini seperti dua kutub lah. Nah, karena apa? Nanti kita khawatir kalau nanti tanpa kita mengajukan gugatan yang sama itu seakan-akan rakyat Indonesia itu menghendaki dihapuskan penyidikannya Kejaksaan Agung. Nah, kita sebagai penyeimbang bahwa kita menginginkan itu bahkan bukan hanya diberi tapi diperkuat. Gitu. Misalnya ada pasal-pasal yang dulu di Undang-Undang KPK itu KPK misalnya berhak menuntut. Revisi Undang-Undang KPK itu sebenarnya sudah tidak ada kewenangan menuntut secara administrasi. Mestinya itu kan tetap di Kejaksaan Agung. Soal jaksa tetap berkantor di KPK boleh, tapi administrasinya ke Kejaksaan Agung bahkan. Gitu. Kira-kira gambarannya berdasarkan revisi Undang-Undang KPK seperti itu. Jadi itu penguatan malahan. Gitu. Bang, ada alasan yang dibeberkan oleh pemohon nih, ada beberapa alasan. Salah satunya adalah tumpang tindih pembagian tugasnya antara kejaksaan dan kepolisian. Jadi dianggap melanggar KUHAP sehingga diajukan uji materi ini. Tanggapannya, Bang? KUHAP sendiri kan tidak mengatakan penyidik tunggal itu adalah Polri. Dan bersamaan pergeseran dunia yang penuh dinamika, misalnya bea cukai di penyidik bea cukai, terus pajak di penyidik PPNS Dirjen Pajak gitu. Terus kemudian jasa keuangan di OJK gitu. Jadi ini sesuatu yang kalau dikatakan KUHAP itu penyidik tunggal itu Polri, salah besar. Karena justru kalau ya zaman sejarah itu malah memang jaksa itu yang punya kewenangan keseluruhan. Polisi kalau zaman HIR, zaman Belanda itu dianggap membantu kejaksaan menangani perkara malahan. Jadi ini kalau hanya mendasarkan KUHAP itu salah besar. Karena di KUHAP itu kan levelnya undang-undang. Nah, sementara Undang-Undang Kejaksaan Agung memang juga memberikan kewenangan melakukan penyidikan perkara-perkara khusus termasuk korupsi. Jadi ya sederajat sebenarnya dan tidak ada larangan apapun di Undang-Undang Dasar 45 bahwa penyidik itu hanya Polri. Nggak ada itu. Jadi kalau sederajat masa dibenturkan itu tidak boleh di Mahkamah Konstitusi antar undang-undang dibenturkan dengan undang-undang. Yang ada undang-undang dibatu ujikan di Undang-Undang Dasar 45 gitu. Ada argumen lain yang mengatakan bahwa dengan kewenangan penyidikan ini membuat kejaksaannya menjadi semacam superpower gitu. Jadinya bisa membuat jaksa ini sewenang-wenang dalam melakukan proses penyidikan. Tanggapannya, Pak? Kan ada uji sah tidaknya penyidikan Kejaksaan Agung pertama melalui pra-peradilan. Ada beberapa digugat juga kalah kok Kejaksaan Agung. Kedua, ini kan baru tahap penyidikan dan kemudian dilanjutkan penuntutan. Nah, uji sebenar-benarnya perkara ini kan di hakim. Dan Kejaksaan Agung juga pernah kalah di putus bebas beberapa kasusnya. Gitu. Jadi ini sesuatu yang tidak ada sesuatu yang mutlak. Kita ini tidak ada hak kekuasaan yang tidak tak terbatas. Itu.
Dan sebelumnya ini harus jadi catatan, tentang kewenangan penyidikan ini sudah berulang diajukan pembatalan di Mahkamah Konstitusi dan ditolak waktu-waktu itu gitu. Jadi sebenarnya ini sudah keempat kalau tidak salah. Jadi ya menurut saya ini sesuatu yang sekedar ya intermezzo sebenarnya. Saya sebenarnya tidak pengen terlalu serius menanggapi karena Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali menolaknya dan saya yakin ini ditolak. Tapi kan sebagai bentuk apresiasi kepada Kejaksaan Agung dan lembaga-lembaga penegak hukum itu yang melakukan penyidikan perkara korupsi, maka saya harus tampil untuk membela penegakan hukum yang khususnya penyidikan kasus korupsi yang dilakukan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kan sudah berprestasi, ngapain malah justru diganggu-ganggu begini kan aneh rasanya. Nah itulah yang kemudian menarik karena ini gugatan ini muncul di saat Kejaksaan Agung ini lagi gencar-gencarnya mengusut sejumlah kasus korupsi besar begitu, Kominfo misalnya. Apakah ini bisa dibilang juga sebagai perlawanan dari para pembela koruptor begitu? Enggak lah, menurut saya cuma orang iseng aja ini sebenarnya. Karena sesuatu yang pukulan kosong gitu, bahwa diduga pemohon itu jadi lawyernya kasus korupsi di Papua misalnya itu dan ditangani Kejaksaan Agung, ya sebenarnya jangan terlalu disangkut-sangkutkan karena kenyataannya perkara sendiri sudah disidangkan pokok perkaranya dan saya yakin itu nanti akan berproses gitu. Jadi tidak istilahnya ini posisinya ya sekedar iseng-iseng aja lah, tidak usah terlalu ditanggapi serius sebenarnya. Tapi apapun ini karena sudah maju ke Mahkamah Konstitusi, saya ya juga harus level yang sama serius untuk juga melakukan uji materi. Baik. Dan apakah kemudian Bang terakhir, apakah kemudian Mahkamah Konstitusi bisa untuk menolak permohonan ini? Ya sangat mudah karena ini kan istilahnya open legal policy. Jadi pemerintah dan DPR memberikan kewenangan terhadap penegak hukum itu kepada siapa aja boleh gitu. Dan beberapa kali tentang penyidik pajak juga diuji, tidak boleh penyidik pajak juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena ini sebagai open legal policy. Jadi terserah kewenangan itu oleh DPR dan pemerintah mau diberi kewenangan kepada siapa dan itu apapun penyidikan itu atas nama negara loh ya. Dan negara kemudian ini lembaga negara. Dan satu catatan selain korupsi besar yang ditangani Kejaksaan Agung itu ada level yang membanggakan sekarang itu dan sudah 4 tahun yang lalu melakukan proses penanganan korupsi kerugian perekonomian negara. Bukan sekedar keuangan negara yang rugi, tapi perekonomian negara, minyak sawit, minyak goreng langka mahal itu perekonomian negara, impor tekstil juga, terus ini beberapa kasus yang lain itu suatu yang belum dilakukan oleh penegak hukum yang lain. KPK aja belum pernah berani nyentuh itu perekonomian negara gitu. Terima kasih. Kan sesuatu yang catatan kita semua. Terima kasih Bang Boyamin, kita harapkan ada titik terang dari gugatan yang baru ini. Terima kasih Bang Boyamin sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang. Assalamualaikum.